Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau hantar kami ke ruangan ini pada pertemuan malam ke-7 dengan imam kita Ustaz. Dengan imam kita Ustaz Wahyu. Jangan lupa-lupa lagi dengan Ustaz Wahyu kita. Insya Allah kita akan kaji secara umum tentang apa isi kandungan Al-Quran pada juz ke-7 ini. Semoga dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk ke jalan kita yang lurus, yang akan menjadi penerang dalam setiap kegelapan hidup kita. Pada awal dari juz ke-7, yakni ayat 83 sampai 86 Al-Maidah, disebutkan bahwa orang-orang Nasrani apabila dibacakan ayat Al-Quran, mereka akan mencucurkan air mata karena kebenaran dari isinya yang selaras dengan apa yang telah diturunkan dari kitab sebelumnya atau Injil. Maka bagi yang beriman, baginya surga, dan yang kufur baginya adalah neraka sebagai balasan. Pada ayat 87-88 Allah telah melarang orang mukmin untuk mengharamkan makanan yang jelas-jelas halal. Dan pada ayat 89 dijelaskan lagi bagi kafarat orang yang melanggar sumpah dengan sengaja, yakni memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan pakaian, atau membebaskan seorang budak. Bagi yang tidak sanggup bisa diganti dengan puasa 3 hari. Allah juga melarang khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Kebiasaan ini adalah kebiasaan jahiliyah yang oleh setan menjadi ajang untuk menimbulkan permusuhan dan menimbulkan kebencian di antara sesama. Para pemirsa yang berbahagia, pada ayat 94 sampai 100 Al-Quran membahas tentang Ka'bah dan cara-cara menghormatinya. Di antaranya dilarang berburu binatang saat ihram. Bagi yang melakukannya, maka dendanya adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan hasil buruannya. Dan Allah akan menguji mereka dengan melepaskan banyak binatang yang bisa diburu. Bisa juga dengan membayar kafarat, memberi makan orang miskin senilai dengan binatang buruan itu. Atau bisa juga berpuasa yang jumlah harinya senilai dengan harga binatang buruan itu. Misalnya harga binatang buruan sama dengan memberi makan 30 orang miskin, maka puasanya adalah 30 hari. Namun seluruhnya tidak berlaku jika binatangnya berasal dari laut. Jadi kalau dari laut binatangnya itu bebas, termasuk bangkai ikan yang dari laut itu pun juga halal.
dan Allah benar-benar menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Para pemirsa yang berbahagia, pada ayat 101 sampai 105 Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk bertanya yang jawabannya menyebabkan kesulitan bagi sang penanya. Ini bisa kita simak kisah sapi betina dan Bani Israel. Allah juga tidak mensyariatkan berhijrah atau unta betina yang telah beranak 5 kali dan yang kelima jantan, induknya pun dibelah telinganya kemudian dilepaskan. Tidak boleh ditunggangi dan diambil susunya. Saibah atau unta betina yang dilepas kemana saja karena suatu nazar. Ada istilah wasilah, yaitu seekor domba yang melahirkan anak kembar tapi beda kelamin. Yang jantan disebut wasilah, yang tidak boleh disembelih, kemudian diberikan kepada berhala. Serta am adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu karena telah berhasil membentingkan unta-unta betina sebanyak 10 kali. Para pemirsa, kepercayaan ini adalah produk jahiliyah yang tidak boleh ditiru lagi. Dan kita terus pada ayat 106 sampai 108 Allah mensyariatkan agar setiap wasiat yang disampaikan oleh seseorang yang hendak meninggal harus dikuatkan dengan kehadiran 2 orang saksi yang disumpah atas nama Allah. Namun jika kedua saksi itu melanggar sumpah, 2 ahli waris yang paling dekat dengan orang yang meninggal itu dapat mengajukan tuntutan, tentunya setelah mengucapkan sumpah yang serupa. Para pemirsa yang berbahagia, ayat 109 menerangkan bahwa suatu hari Allah akan mengumpulkan para rasul dan bertanya kepada mereka tentang jawaban kaum mereka saat rasul menyeru mereka. Para rasul pun menjawab, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Dan di ayat-ayat terakhir dari surat Al-Maidah ini, Allah mengingatkan kembali tentang nikmat-nikmat yang diberikan untuk Nabi Isa alaihissalam dan para kaumnya, mulai dari penguatan dengan Roh Kudus hingga dapat menghidupkan orang mati. Kaumnya juga dikabulkan untuk memakan hidangan dari langit. Setelah itu barulah Allah bertanya tentang bagaimana Nabi Isa dan ibunya menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa pun menjawab bahwa beliau tidak pernah mengajarkan itu dan mereka hanya mengada-ada. Namun Nabi Isa tetap memohonkan ampun untuk kelalaian mereka. Allah pun menjawab bahwa ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Para pemirsa yang berbahagia, sebagian lain dari juz 7 adalah surat Al-An'am. Jika dalam surat Al-Maidah diterangkan tentang hujah terhadap ahli kitab, maka dalam surat Al-An'am ini dijelaskan tentang hujah kepada kaum musyrikin. Dalam surah ini pula Allah merinci makanan yang diharamkan. Surat Al-An'am secara umum terdiri dari 165 ayat, termasuk surat Makkiyah, karena sebagian besarnya turun di Mekah, yaitu di saat mendekati hijrah. Dinamakan Al-An'am yang berarti binatang ternak karena terdapat kata-kata Al-An'am dalam hubungan
dengan adat istiadat kaum musyrikin. Binatang tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu, suratnya diawali dengan dalil-dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 ayat pertama membahas tentang penciptaan alam semesta, penciptaan manusia yang sudah ditentukan kapan ajalnya, dan juga ajal berbangkit. Allah pun mengetahui segala bentuk rahasia dan tata usaha manusia. Namun di dalam ayat 4-11 Al-Quran menyatakan, meski ayat-ayat Allah sudah tampak jelas, kaum musyrikin tetap berpaling. Dikuatkan lagi dengan banyaknya kisah kaum yang mendustakan Allah. Semua itu kaum itu dihancur leburkan di dunia. Untuk itu berjalanlah di muka bumi, lihatlah kehancuran-kehancuran kaum yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ayat 12-21 membicarakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keagungannya itulah Allah bersaksi bahwa Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quran agar memberikan peringatan kepada umat manusia. Sedangkan pada ayat 22-23 giliran kaum musyrikin yang membuat persaksian atas diri mereka sendiri, yang meyakini hidup hanyalah di dunia saja dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan kembali. Saat ayat-ayat yang disampaikan Rasulullah ditolak, Allah pun membesarkan hatinya dalam ayat 33-37 yang disebutkan bahwa rasul-rasul sebelumnya pun demikian. Namun mereka bersabar saat didustakan hingga pertolongan datang kepada para rasul. Kemudian diberi kabar gembira lagi bahwa Allah sebagai Tuhan yang disembah memiliki ilmu yang maha luas. Allah pun kuasa untuk mencabut pendengaran, penglihatan, dan menutup mata hati. Untuk itu tidak perlu bersedih hati, karena tiap-tiap rasul yang diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan bagi mereka yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada dan tidak pula mereka bersedih hati. Para pemirsa yang berbahagia, di ayat 50-73 Al-Quran membahas tentang tuntunan-tuntunan dalam menghadapi masyarakat. Diawali dengan tidak membeda-bedakan derajat antara orang miskin dan orang kaya, saling berucap salam antara orang mukmin, dan tidak mengikuti hawa nafsu. Di sisi Allah lah seluruh kunci-kunci kegaiban. Bahkan Allah memberi pengertian, tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, melainkan telah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, di ayat 74-83 dikisahkan tentang bagaimana cara Nabi Ibrahim memimpin kaumnya untuk bertauhid. Mulai dari mengingatkan ayahnya Azar untuk tidak membuat patung sembahan. Dengan itulah Nabi Ibrahim diperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah yang tampak di langit dan di bumi. Sebelumnya Nabi Ibrahim mengira bahwa bintang, kemudian bulan, lalu matahari adalah Tuhannya. Namun saat semua itu tidak masuk akal, Ibrahim pun berlepas diri, menyerahkan diri kepada pencipta alam semesta. Para pemirsa, di ayat 84-92
Allah menyebutkan beberapa nabi yang diberi petunjuk Alkitab, di antaranya Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Begitu pula dengan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Dan juga kepada Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Mereka lah yang telah diberi Allah Alkitab, hikmah, dan kenabian. Dan Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab yang telah turun sebelumnya yang disampaikan pada penduduk Mekah serta di luarnya. Dan di akhir juz 7 ini Allah membuktikan tanda-tanda keagungannya seperti mampu menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji-biji serta buah-buahan, dan dapat menghidupkan, mematikan makhluk, mengganti perguliran siang dan malam, menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk dalam kegelapan, serta menurunkan hujan. Meski Maha Besar, Allah tidak memperkenankan hamba-hambanya untuk menghina sesembahan yang lain. Karena ketika orang mukmin memaki Tuhan mereka, mereka pun akan membalas memaki Allah tanpa batas atau melebihi cacian orang-orang beriman. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.